Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di official channel sahambagus.co.id Gosip Pasar. Bersama saya Pak Kiai Angke, kita akan membahas tentang free float. Jadi orang ini pada takut Pak Kiai terhadap free float. Apalagi kemarin Pak Airlangga Hartarto juga mengumumkan free float 15% itu pasti juga akan berlaku di di Maret 2025. Sementara banyak posisi saham-saham emiten-emiten di bursa efek itu yang belum sampai di angka 15% itu free floatnya, ya kan? Contoh nih misalnya yang kayak apa namanya, yang di layar ini yang Pak Yai riset kan, kayak enak itu kalau dia harus 15%, nah dia ada minus sekitar berapa itu 5,27% ya, minusnya sampai setengahnya. Nah ini kan buat para investor retail takut lah kalau terjadi hal yang seperti ini Pak Yai. Nah jadi bagaimana langkah-langkah investor retail sehingga dia bisa beli saham-saham yang bagus-bagus Pak Yai, yang masuk di LQ45, yang yang tadi, yang di bawah, yang di luar inilah gitu loh. Sehingga kan pada saat saham itu kualitasnya bagus, free floatnya banyak di market, nah ini juga mengamankan investasi dari trader retail Pak ya. Ya teman-teman, saya sudah melakukan riset ya. Dari 900 emiten di bursa itu kemarin saya sudah hitung nih semuanya. Jadi kita ketemu di 176 emiten yang free floatnya di bawah 15%. Ya. Oh, dari semua yang di IHSG itu ya? Di IHSG ada 900 emiten itu banyak banget, ada 176 emiten yang free floatnya di bawah 15%. Ya. Dan ini cukup mengkhawatirkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya saham yang di porto Anda yang free floatnya di bawah 15%, ya, itu nanti mereka dikasih batas waktu untuk menjual sahamnya ke publik ya sampai dengan bulan Maret ya. Berarti mereka akan guyur ya. Iya. Jadi mereka akan jual, posisinya jual terus. Namanya posisi jual berarti harganya akan turun, jual turun gitu ya. Seperti Anda lihat di sini misalkan sahamnya Enak itu posisi free floatnya 9,75% ya. Harga saat ini ya tanggal 1 Januari ya, 1 Februari Pak. 1 Februari. Iya. Ya ini harganya 540 ya. Dia untuk free float 15% itu kurang dari minus 5,27 ya. Jadi kira-kira bobotnya itu 0,4. Jadi kira-kira dia akan turun 40% ya teman-teman. Dari 540 saya prediksi kalau dia si Enak ini memenuhi free float 15%, ya artinya dia harus jual. Kira-kira harganya dari 540 ini akan turun ke 350. 350. Jadi turun 40% ya. Kalau porto Anda bisa turun 40% dari minus Anda hari ini. Kalau Anda hari ini minusnya 20%, berarti Anda bisa minus 60%. 60%. 60% gitu ya. Nah itu sangat membahayakan gitu Pak ya. Jadi itulah bahaya dari free float teman-teman. Free float 15% ini artinya yang punya emiten itu harus jualan dan jualan terus sampai dengan batas free float 15% bisa tercapai. Nah akibatnya apa? 176 saham ya yang saya riset ini bakal turun semua. Dan bagi teman-teman yang mau mendapatkan data ini, teman-teman bisa kontak di admin ya. Ya, nanti Anda sekedar keluar biaya lelah saja daripada Anda
melakukan riset 900 emiten itu 3 hari ya. Jadi ya. Betul. Ya nanti chat admin kalau pengen dapat data emiten yang free floatnya di bawah 15% beserta prediksi penurunan harganya seperti apa. Nah, itu dia. Nah, terus ini kan kemarin Danantara, asuransi ini juga disuruh nyerok Pak ya kalau saham-saham di bawah ini. Siapa yang nyuruh nyerok? Ya kemarin kan Pak Airlangga mengumumkan itu kan, mengumumkan 15%, terus kemudian dana asuransi, dana pensiun sama Danantara diminta untuk menyerok saham-saham yang turun-turun itu. Gitu. Nah, tepatnya sebenarnya bukan disuruh menyerok secara langsung nyuruh ya, tapi strateginya lebih halus lah. Iya. Dibilang Danantara diminta untuk berpartisipasi dalam program demutualisasi bursa. Oke. Demutualisasi bursa itu maksudnya gini loh, bursa itu kalau bisa jangan seragam. Mutual itu kan seragam. Iya. Gitu. Seragam itu artinya kepemilikannya hanya dimiliki oleh pemerintah saja kan gitu. Nah, sekarang dibuka nih kalau Danantara mau masuk jadi pemegang sahamnya IDX itu boleh maksudnya gitu loh. Jadi lebih terbuka gitu loh. Jadi kalau pemegang sahamnya bukan cuma pemerintah kan ada Danantara, ada pihak lain. Kan jadinya si direksi ini kan jadinya mau tidak mau nggak bisa dalam tanda kutip main-main lagi kan, gitu kan demutualisasi maksudnya gitu. Jadi Danantara diminta untuk demutualisasi untuk IDX. Kemudian perusahaan dana pensiun, kemudian asuransi. Ya, itu kan jumlahnya kira-kira 3.400 triliun. Ya, jumlah dananya ini. Nah, 3.400 triliun itu ibaratnya disuruh masuk ke bursa, ya, di mana mereka dulu tuh dari 3.400 triliun itu komposisi sahamnya, komposisi reksadana sahamnya itu hanya 8%. Maksimal bolehnya. Kan gitu. Nah, sekarang diminta untuk sampai 20%. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Maksudnya gini loh, gini. Kalau dulu kamu punya reksadananya di situ ada BBRI ya, saham Bank BRI cuma 8%. Sekarang kamu boleh beli 20%. Gitu. Nah, sebenarnya ya secara kasar omongannya seperti kamu tadi. Jadi si asuransi sama dana pensiun itu disuruh untuk nyerap di bawah ketika harga-harga saham-saham tadi kan mereka terpaksa harus lepas nih. Lepas untuk mereka mengamankan free float 15% ya, supaya tidak delisting. Karena nanti kalau Maret itu ada saham yang free floatnya masih di bawah 15%, itu akan di delisting, artinya didepak dari bursa. Gitu? Nah, mereka kan pasti akan jual terus. Kayak gini, ada Enak, ada CNMA, ada CEM, ada Sona, ada EPMT, ada AMFG, ada MMLP. Berarti kan mereka suruh jual gitu. Nah, ketika mereka menjual, kemudian nggak ada yang nampung yang membeli, ini kan bisa rontok, Pak. IHSG bisa rontok nih, ya, gitu kan. Supaya IHSG tidak rontok, nah pinternya Pak Purbaya dan timnya adalah mereka minta si asuransi sama dana pensiun itu untuk menampung penjualan mereka. Jadi kalau ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, gitu. Sehingga diharapkan proses free float 15% sampai dengan bulan Maret ini tidak menyebabkan IHSG crash atau tidak menyebabkan IHSG itu berkurang banyak sekali. Karena bahaya kan? Betul. Nah, apakah dari kebijakan itu juga membuat perusahaan-perusahaan tadi kayak Danantara, dana pensiun sama asuransi itu juga kehilangan kepercayaan gitu. Kalau misalnya saham-saham yang dia pegang ini turun juga gitu, tetap turun kan, si orang kan naruh dana pensiun di situ kan, dana pensiun di situ. Nah, yang naruh dana pensiun di situ sama yang naruh asuransi di situ, apa enggak kena
imbas ketakutan juga, jangan-jangan dananya dipakai lagi buat trading ini buat ini gitu loh. Ya, Gimana, jadi itu Mas? sudah diantisipasi ya teman-teman. Jadi untuk Danantara itu pastinya teman-teman lihat polanya teman-teman. Ketika kemarin hari Jumat BBRI, BBNI, BMRI naik, gitu kan, atau BRIS naik, itu berarti Danantara yang nyerok teman-teman. Jadi Danantara itu kan dividennya dari BUMN itu, Ya, gitu. betul. Jadi sudah menjadi kewajiban moral dia dong. Ketika harganya turun, dia itu serok kan gitu kan. Oke. Jadi meskipun itu tidak terlihat di data perdagangan ya, tapi kita bisa secara naif kita bisa lihat polanya lah gitu, logiknya kan gitu ya. Dia dapat dividen dari bank BUMN ya dia seroknya bank BUMN dong. Iya, Nah, betul. kemudian dia dapatnya dividen dari Pertamina yang diserok ya anak perusahaan Pertamina dong. Anak perusahaan Pertamina kan ada Elsa, Elnusa, kemudian ada perusahaan negara gas, Pegas, kayak gitu. Jadi dia akan menyelamatkan kepentingan pemerintah lah kayak gitu. Kemudian Krakatau Steel dia pasti akan bantu serok kan gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian bank-bank BUMD ya kayak BUMD atau bank BJB bank ya, daerah seperti Bank Jabar Banten, Bank Jabar Jatim, gitu kan, BBJM sama BBJB ya. BBJB. Anda bisa lihat kan gitu kan. Nah, kemudian untuk asuransi dan dana pensiun juga ada apa namanya, ada rulesnya Pak. Ada rulesnya. Di mana rulesnya itu adalah mereka nggak boleh serok saham-saham gorengan, ya kan? Tapi mungkin mereka akan fokus di saham-saham LQ45 ya, kemudian IDX 300, Kompas 100 gitu, yang sudah dipilih-pilihin oleh beberapa lembaga rating indeks yang memang sudah termasuk saham-saham yang bagus ya. Jadi kalaupun mereka naikin kepemilikan reksadana mereka dari 8% ke 20% itu diharapkan aman karena mereka tidak disuruh serok saham gorengan. Beda kasusnya ketika Asabri kemudian nitip apa namanya minta dikelola sama si Bencok, kemudian yang disuruh yang diserok adalah saham-saham gorengan kayak Fire, FIRE, ya sama saham Hansvel Internasional yang punyanya si Benco itu namanya HDIT ya kalau nggak salah. Nah itu akhirnya apa, Asabrinya nyungsep kan karena ya Fire, FIRE itu kan saham gorengan. Nah tapi kalau sekarang mungkin termasuk Asabri ya, nanti kan dana pensiunnya TNI kan disuruh naikin dari 8 ke 20%, ya. Tapi yang dimitigasi resikonya adalah yang diserok kemungkinan menurut saya ya, menurut keyakinan saya lagi-lagi ya, do your own research ya, lakukan riset sendiri. Tapi menurut keyakinan saya itu adalah saham-saham yang di lapis pertama yaitu IDX 45, kemudian Kompas 100 dan IDX 30. Jadi buat teman-teman yang punya portofolio di luar LQ45, di luar IDX 30, di luar Kompas 100, yang mungkin lebih baik Anda CL lah daripada sebelum nyungsep ke bawah. Nah, itu dia. Nah, itu kawan-kawan tetap stay tune di official channel YouTube kita sahambagus.co.id dan salam cuan Investor Retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.